Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridho Zulfan Abidiyah, semester 4, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Nusantara Batanghari. Beradanya saya di sini untuk menampilkan video presentasi materi keempat mata kuliah Filsafat Pendidikan, yaitu materinya Hakikat Kurikulum dalam Perspektif Islam. Materi tersebut ada 4 pembahasan. Pembahasan yang pertama, hakikat kurikulum. Yang kedua, fungsi kurikulum. Yang ketiga, komponen kurikulum. Dan terakhir, asas-asas dan ciri-ciri kurikulum pendidikan Islam. Baiklah, masuk pembahasan yang pertama, yaitu hakikat kurikulum. Secara etimologi, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu karir, yang artinya pelari, dan karini, yang berarti jarak yang harus ditempuh oleh pelari. Berdasarkan pengertian tersebut dalam konteksnya dengan dunia pendidikan, memberinya pengertian sebagai circle of instruction, yaitu suatu lingkaran pengajaran di mana guru dan murid terlibat di dalamnya. Istilah kurikulum kemudian digunakan untuk menunjukkan tentang segala mata pelajaran yang dipelajari dan juga semua pengalaman yang harus diperoleh serta semua kegiatan yang harus dilakukan oleh anak. Di dalam buku Hasan Basri disebutkan bahwa kurikulum bukan sekedar mata pelajaran atau mata kuliah. Kurikulum dapat diartikan pula sebagai semua usaha lembaga pendidikan yang direncanakan untuk mencapai tujuan yang disepakati. Dengan demikian, berbicara tentang kurikulum perspektif pendidikan Islam bukan semata-mata berbicara mata pelajaran, tetapi semua aspek yang terdapat lingkungan sekolah, terutama berkaitan dengan mata pelajaran, sistem, metode pelajaran, hubungan interaktif antara pendidik dan anak didik, pengawasan, perkembangan mental anak didik, sistem evaluasi, dan sebagainya. Secara filosofis, hakikat kurikulum adalah model yang diacu oleh pendidikan dalam upaya membentuk citra sekolah dengan mewujudkan tujuan pendidikan yang disepakati. Kurikulum dengan pengertian tersebut memberikan indikasi bahwa pedoman rencana pembelajaran tidak bersifat kaku. Kurikulum yang baik adalah yang dinamis, aktual, teoritis, dan aplikatif, sebagaimana tujuan yang hendak dicapai dalam pendidikan. Misalnya, pendidikan bertujuan meningkatkan penguasaan pengetahuan siswa, pengembangan pribadi siswa, kemampuan sosial, dan atau kemampuan keterampilan. Dengan tujuan tersebut, sudah tentu kurikulum harus diarahkan untuk mencapainya. Pembahasan yang kedua, fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum pendidikan Islam. Adapun fungsi kurikulum dalam pendidikan Islam menurut Abdul Majid adalah yang pertama, pengembangan, yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah ditanamkan dalam lingkungan keluarga. Yang kedua, penanaman nilai sebagai pedoman hidup untuk mencari kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, penyesuaian mental, yaitu menyesuaikan diri dengan lingkungan baik secara fisik maupun lingkungan sosial dan dapat mengubah lingkungan sesuai dengan ajaran Islam. Yang ketiga, perbaikan, yaitu memperbaiki kesalahan-kesalahan
kekurangan-kekurangan, dan kelemahan-kelemahan peserta didik dalam keyakinan, pemahaman, dan pengalaman ajaran dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, pencegahan, yaitu untuk menangkal hal-hal negatif dari lingkungan atau dari budaya lain yang dapat membahayakan dirinya dan menghambat perkembangan menuju manusia Indonesia seutuhnya. Yang keenam, pengajaran tentang ilmu pengetahuan keagamaan secara umum. Sistem fungsional. Yang ketujuh, penyaluran, yaitu untuk menyalurkan anak-anak yang memiliki bakat khusus di bidang agama Islam. Pembahasan yang ketiga, komponen kurikulum pendidikan Islam. Dari definisi tentang pengertian kurikulum, dapat disimpulkan bahwa kurikulum pendidikan Islam mempunyai 4 unsur atau 4 aspek, yaitu tujuan. Tujuan pendidikan sebagai komponen pertama dari kurikulum adalah sesuatu yang akan dicapai oleh peserta didik melalui proses pendidikan. Menurut Rahman, ada 2 istilah tujuan pendidikan, yaitu tujuan khusus. Tujuan khusus yaitu mengembangkan manusia sedemikian rupa sehingga semua pengetahuan yang diperolehnya akan menjadi organ pada keseluruhan pribadi yang kritis dan kreatif. Tujuan yang kedua, tujuan umum, yaitu kemungkinan manusia memanfaatkan sumber-sumber alam untuk kebaikan umat manusia dan untuk menciptakan keadilan, kemajuan, dan keteraturan dunia. Komponen yang kedua, materi atau bahan ajar. Materi atau bahan ajar berupa kitab kuning, seperti di pesantren-pesantren salaf, buku-buku jurnal, laporan, hasil penelitian, dan apa saja dapat digunakan sebagai konteks untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukannya. Dari mata pelajaran atau mata kuliah tersebut dapat sekian banyak literatur yang berfungsi sebagai bahan atau sumber pelajaran. Kemudian pembahasan kerangka materi tersebut akan digunakan untuk melihat apa saja bahan dan atau sumber pendidikan. Menurut Rahman misalnya, dengan mengacu kepada Al-Quran, meminta manusia supaya mempelajari apa yang terdapat pada diri manusia sendiri, semata-mata, dan sejarah umat manusia. Komponen yang ketiga yaitu metode pendidikan. Metode pendidikan diperlukan untuk mengatur proses pembelajaran, mulai dari persiapan sampai dengan melakukan observasi. John P. Miller, seorang ahli metode pembelajaran dari Ontario Institute for Studies in Education, yang banyak melakukan kritik terhadap metode pembelajaran. Fazlur Rahman banyak melakukan kritik terhadap metode pendidikan umat Islam, terutama abad pertengahan, yang hanya sekedar mengulang-ulang pelajaran sampai hafal. Metode semacam ini disebut metode mekanis. Metode pendidikan Islam yang dikehendaki oleh umat Islam pada hakikatnya adalah metode of education through the teaching of Islam, atau metode pendidikan melalui ajaran Islam atas semua bidang ilmu pengetahuan dan keterampilan menurut ajaran Islam. Komponen yang terakhir, yang keempat, evaluasi hasil belajar. Evaluasi digunakan untuk mengetahui seberapa jauh tujuan pendidikan telah dicapai peserta didik. Evaluasi hasil belajar baik dalam evaluasi yang dapat mengevaluasi sebagai proses pendidikan mulai dari awal sampai akhir, yang dapat mengevaluasi sebagai aspek kognitif, efektif maupun psikomotor. William E. Blank mengemukakan sebagai jenis evaluasi yang disebut dengan evaluasi performansi. Pembahasan yang terakhir yaitu asas-asas dan ciri-ciri kurikulum pendidikan Islam. Suatu kurikulum pendidikan Islam, termasuk pendidikan Islam, hendaknya
menggunakan beberapa unsur utama seperti tujuan, isi mata pelajaran, metode mengajar, dan metode penilaian. Kesemuanya harus tersusun dan mengacu pada asas-asas pembentuk kurikulum pendidikan. Muhammad Al-Tomi Al-Syaibani mengemukakan bahwa asas-asas umum yang menjadi landasan pembentukan kurikulum dalam pendidikan Islam itu adalah: yang pertama, asas agama. Seluruh sistem yang ada dalam masyarakat Islam, termasuk sistem pendidikannya, harus meletakkan dasar falsafah, tujuan, dan kurikulum pada ajaran Islam yang meliputi akidah, ibadah, muamalah, dan hubungan-hubungan yang berlaku pada masyarakat. Asas yang kedua, asas falsafah. Dasar ini memberikan arah dan kompas tujuan pendidikan Islam dengan dasar filosofis, sehingga susunan kurikulum pendidikan Islam menggunakan suatu kebenaran, terutama dari sisi nilai-nilai sebagai pandangan hidup yang diyakini kebenarannya. Asas yang ketiga, asas psikologis. Asas ini memberikan arti bahwa kurikulum pendidikan Islam hendaknya disusun dengan mempertimbangkan tahapan-tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang dilalui anak didik. Asas yang keempat, asas sosial. Pembentukan kurikulum Islam harus mengacu ke arah realisasi individu dalam masyarakat. Pola yang demikian berarti bahwa semua kecenderungan dan perubahan yang telah ada bakal terjadi dalam perkembangan masyarakat manusia sebagai makhluk sosial. Dan yang terakhir, ciri-ciri kurikulum pendidikan Islam. Ciri-ciri kurikulum pendidikan Islam yaitu ada beberapa di antaranya. Yang pertama, mementingkan tujuan agama dan akhlak dalam berbagai hal seperti tujuan, kandungan, kaidah, alat, dan tekniknya. Ciri yang kedua, meluaskan perhatian dan kandungan hingga mencakup perhatian, mengembangkan serta bimbingan terhadap segala aspek pribadi pelajar dari segi intelektual, psikologis, sosial, dan spiritual. Begitu pula cakupan kandungan termasuk bidang ilmu, tugas, dan kegiatan yang bermacam-macam. Ciri yang ketiga, adanya prinsip keseimbangan antara kurikulum tentang ilmu dan seni, pengalaman, dan kegiatan pengajaran yang bermacam-macam. Ciri yang keempat, menekankan konsep menyeluruh dan keseimbangan pada kandungan yang tidak hanya terbatas pada ilmu teori baik bersifat akli maupun nakli, tetapi juga meliputi seni halus, aktivitas pendidikan jasmani, latihan, militer, teknik, pertukangan, bahasa asing, dan lain-lain. Ciri yang terakhir, keterkaitan antara kurikulum pendidikan Islam dengan minat, kemampuan, keperluan, dan perbedaan individual antara siswa. Keterkaitan dengan alam sekitar, budaya, dan sosial di mana kurikulum itu dilaksanakan. Mungkin itu pembahasannya yang bisa saya sampaikan. Dari pembahasan yang sudah saya sampaikan, saya menyimpulkan bahwa kurikulum dalam pendidikan Islam dikenal dengan kata manharaj, yang berarti jalan yang terang yang dilalui seorang, baik itu guru atau jurulatih atau ayah atau yang lainnya, meliputi semua unsur-unsur proses pendidikan dan semua unsur-unsur rencana pendidikan yang diikuti oleh guru atau pendidik atau institusi pendidikan dalam mengejar dan mendidik murid-muridnya, meliputi tujuan pendidikan, perkara-perkara kajian, kemestian pelajaran, dan semua kegiatan dan alat-alat menguatkannya. Jika diaplikasikan dalam kurikulum pendidikan Islam, maka kurikulum berfungsi sebagai pedoman yang digunakan oleh pendidik untuk membimbing peserta didiknya ke arah tujuan tertinggi pendidikan Islam. Dalam menentukan dan memilih kurikulum, haruslah mempertimbangkan
semua aspek tujuan agama dan akhlak. Kerangka kurikulum pendidikan Islam pada dasarnya sama dengan kerangka kurikulum umum. Hanya saja disesuaikan dengan tujuan pendidikan Islam yang berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Kerangka kurikulum tersebut adalah tujuan, isi kurikulum, metode, dan evaluasi kurikulum. Mungkin itu pembahasan dari video ini. Saya mengakui banyak sekali kekurangan-kekurangan dari pembahasan ini. Mungkin cukup sekian video sampai sini saja, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.